Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Tani dengan channel kami yang membahas tentang pertanian dan mengulas tentang pertanian. Selain itu juga mengulas tentang berita yang ada di desa. Sobat Tani, saat ini saya akan melakukan penyepraian atau penyemprotan pada tanaman cabai. Pada saat ini usia tanaman cabai yang saya tanam sekitar 2,5 bulan. Pada saat 2,5 bulan yaitu memasuki fase generatif. Dan pada fase generatif kali ini tanaman cabai yang saya miliki atau yang saya tanam itu terkena kutu kebul pada sebagian tanaman. Dan nanti saya akan menjelaskan dan berbagi kepada sobat tani sekalian tentang bagaimana cara mengatasi kutu kebul dan penambahan nutrisi pada tanaman cabai pada fase generatif. Ikuti saya Sobat Tani dalam melakukan penyepraian kali ini. Ya Sobat Tani, langsung saja di sini saya akan langsung menunjukkan kepada Sobat Tani sekalian tentang nutrisi dan obat yang saya gunakan untuk tanaman cabai fase generatif dan terkena kutu kebul. Kutu kebul merupakan salah satu hama yang menyebabkan daun cabai menjadi keriting, kemudian salah satu perantara penyakit Gemini pada tanaman cabai. Untuk penyakit Gemini pada tanaman cabai sudah saya buatkan video sebelumnya, dan untuk kali ini saya akan melakukan praktek pada tanaman cabai untuk penyakit kutu kebul. Saya di sini menggunakan salah satu pestisida yaitu Demolis Sobat Tani. Nah, Demolis 18 EC. Ini merupakan salah satu obat yang saya gunakan untuk membasmi kutu kebul pada tanaman cabai. Dan pada Demolis ini memiliki kandungan yaitu abamectin, yaitu salah satu bahan aktif yang digunakan untuk membasmi kutu kebul. Sebelumnya saya menggunakan merek lain yaitu dengan merek Abacel. Dia juga memiliki kandungan abamectin. Kemudian untuk yang penyemprotan berikutnya saya menggunakan Demolis. Ini merupakan salah satu obat yang digunakan untuk membasmi penyakit kutu kebul. Kemudian untuk menunjang obat ini bagus untuk tanaman, kemudian digunakan untuk menambah nutrisi Sobat Tani. Jadi sekalian saya mengobati tanaman dan saya menambah nutrisi pada tanaman. Pertama saya menggunakan MKP Sobat Tani, monokalium fosfat. Ini merupakan salah satu pupuk yang digunakan untuk fase generatif. Ini fungsinya untuk mengurangi kerontokan pada buah dan juga untuk memperbanyak buah. Ini memiliki kandungan kalium dan fosfat. Kemudian karena sebagian tanaman cabai saya itu kurang hijau Sobat Tani, saya menggunakan KNO3. Sebenarnya ya, untuk fase generatif itu menggunakan KNO3 warna putih, karena ini masih ada sisa Sobat Tani. Jadi sayang saya menggunakan KNO putih. Ini saya habiskan dulu, saya menggunakan KNO merah. KNO merah merupakan pupuk yang digunakan untuk fase vegetatif Sobat Tani. Ini karena sayang jika harus beli lagi, untuk menghemat biaya saya menggunakan pada fase generatif karena sisa penyepraian pada fase vegetatif. Kemudian selain itu saya menggunakan Axer. Nah, ini merupakan salah satu perekat Sobat Tani, perekat penembus perata, karena tanaman untuk memaksimalkan penyerapan tanaman terhadap obat dan nutrisi. Jadi saya menggunakan 3 ini Sobat Tani. Ini salah satu yang saya bawa ini adalah magnesium sulfat Sobat Tani. Ini saya gunakan pada fase vegetatif kemarin, karena saya saat ini sudah berbunga. Saya tinggalkan untuk penggunaan magnesium sulfat. Sobat Tani, langsung saja untuk pengaplikasiannya sendiri. MKP saya menggunakan 3 sendok makan Sobat Tani. Langsung saja kita rakit di sini Sobat Tani. Nah, segini kita menggunakan 3, 2, 3, cukup. Kemudian saya akan menambahkan
ini karena ada unsur nitrogennya untuk pertumbuhan daun, saya kurangi sobat tani. Sebelumnya saya menggunakan 5 sendok, ini saya menggunakan 2 sendok saja sobat tani, karena sudah fase generatif. Nah, ini kita aduk dulu sobat tani. Ini sampai tercampur rata, sampai ada campuran homogen. Kemudian yang saya sebutkan tadi, saya akan menambahkan Demolish dengan takaran 1 tangki 15 liter. Saya menggunakan 10 ml sobat tani, cukup kecil. Saya menggunakan takaran, menggunakan injeksi untuk mempermudah pengukuran atau menggunakan dosisnya. Tapi kadang-kadang petani menggunakan tutupnya, tapi saya lebih cenderung menggunakan alat ukur yang akurat. Ini kapasitasnya 6 mili, jadi nanti 6 mili saya tambah 4 mili sehingga menghasilkan 10 ml. Ini dalam satu tangki kapasitas 15 liter. Ini langsung saya campur saja sobat tani. 6 mili, kemudian saya tambahkan lagi 4 mili. Selanjutnya saya akan menambahkan perekat sobat tani. Perekat penembus perata yang saya sebutkan tadi, ini saya menggunakan merek Abacel. Nah, di sini disebutkan dosis penggunaannya sobat tani. Campurkan 0,25 sampai 0,5 akser ke dalam 1 liter larutan air atau 4 mili sampai 8 mili dalam 1 tangki semprot. Di sini saya akan menggunakan 8 ml sobat tani perekat. Jadi saat tanaman nanti terkena hujan sehingga tidak luntur sobat tani. Ini dari fungsi perekat yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan 8 ml. Ini bentuknya seperti minyak sobat tani. Seperti minyak yang seperti ini. Kita campurkan ke dalam larutannya. Ini 6, kemudian saya akan menambah 2. Ini 2 sobat tani. Kita campurkan agar campuran menjadi homogen. Jika ditambah perekat akan menimbulkan buih sobat tani. Buih seperti ini. Ini buih seperti ini. Nah, langsung ini nanti saya akan masukkan ke dalam tangki, kemudian saya akan melakukan penyemprotan langsung pada tanaman cabai. Saya menggunakan tangki ini dan saya menggunakan alat bantuan sprayer booster. Dan untuk review alat sprayer booster ada di video saya sebelumnya sobat tani. Baiklah sobat tani, nanti ikuti saya setelah saya melakukan penyemprotan. Ini mau saya masukkan ke dalam tank, kemudian lanjut untuk melakukan penyepraian. Ya sobat tani, kenapa saya melakukan penyepraian? Sasarannya adalah bawah daun. Jadi untuk kutu kebul sendiri yang menyebabkan daun menjadi keriting atau merupakan perantara penyakit virus Gemini itu berada di bawah daun sobat tani. Di bawah daun tempat mereka bersembunyi. Jadi untuk rekomendasi pada teman-teman atau sobat tani sekalian, saat melakukan penyepraian pada kutu kebul sebaiknya dilakukan pada bawah daun. Yang perlu digarisbawahi itu. Dan demikian sobat tani yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk sobat tani sekalian dan diri saya pribadi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Silakan jika ada yang ditanyakan atau yang ingin disampaikan, silakan langsung di kolom komentar. Terima kasih sobat tani. Billahi taufiq wal hidayah. Salam petani sukses.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.